Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabarnya baik-baik saja. Puji Tuhan. Apapun yang saat ini kita alami, saudara mungkin sedang terbaring di rumah sakit. Saudara mungkin sedang ada dalam kondisi terpuruk. Saudara sedang bersusah hati. Saudara bersukacita, saudara beroleh kemenangan, saudara mendapatkan apapun jawaban dari doa-doa. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di segala situasi hidup kita. Amin. Termasuk hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita tetap percaya bahwa kita diberikan kekuatan untuk dapat melewati segala tantangan pencobaan yang sedang kita hadapi. Dan semua keberhasilan, semua berkat-berkat itu juga karena Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan siang hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, bersama dengan umat-Mu. Kami menghampiri Engkau mengucap syukur untuk hari ini, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam hidup kami, di hadapan kami mampu lewati, kami mampu hadapi dengan kekuatan, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Dan setiap waktu, setiap saat Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk kami terus boleh menerima makanan rohani kami, yaitu firman Tuhan. Seperti siang hari ini, kami boleh menikmati berkat makanan bagi rohani kami. Mari ya Tuhan, berbicaralah Engkau lebih lagi untuk kami semuanya, sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam kami mengiring akan Engkau. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami akan sambut dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini ayat yang akan kita renungkan saya akan ambil dari Yesaya pasal 30. Kita akan merenungkan dari ayat 19. Yesaya pasal 30 ayat 19, Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, mari secara perlahan ya kita akan memberikan penekanan-penekanan supaya kita mengingat ya. Ini firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Dia Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan mengatakan begini, dengan bertobat, satu, bertobat kemudian tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kita tahu keselamatan itu datang daripada Tuhan. Kita nggak berlelah, tapi Yesus yang berkorban dan kita diselamatkan. Tapi berikutnya, ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, ada hal yang dapat kita cegah dan ada hal yang tidak dapat kita cegah. Ada hal yang dapat kita tolak, ada hal yang tidak dapat kita tolak. Ada hal yang dapat kita hindari, ada hal yang tidak dapat kita hindari. Kalau dapat kita hindari, kita hindari. Menghindari melakukan dosa, menghindari melakukan penipuan, menghindari melakukan kebohongan, menghindari hal-hal yang mendatangkan pertengkaran, perseteruan, kebencian. Kita bisa hindari itu. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana? Ketika kita tidak bisa menghindari hal itu, apa yang harus kita lakukan? Salah satu contoh adalah problem pergumulan, sakit yang kita tidak mungkin di antara kita ada yang mau. Mungkin Tuhan, aku pergi ke dokter merasakan sakit di bagian tertentu dalam tubuhku. Dan kemudian dokter mendiagnosa kita, oh ternyata ada kanker, ada kanker. Apakah kita mau? Saya yakin yang mengalami pun tidak mau, tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Ada yang mungkin saudara sedang membuka usaha yang baru, saudara ditipu. Ya, apa? Bahan mentahmu gak terkirim, atau keuanganmu sudah terlanjur invest, gak ada wujudnya. Kita tidak bisa menghindarinya. Itu terjadi.
Kita nggak bisa mencegah karena kita nggak tahu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Masalah itu hadirnya nggak pernah bisa kita, atau kita nggak mampu untuk kita cegah, kita tolak. Mungkin Tuhan sebelum itu terjadi, ya karena kita bukan tukang ramal. Bahkan peramal sekalipun ya saudara nggak bisa meramal dirinya sendiri. Yang bisa meramal orang lain, kamu akan seperti ini, rasi bintangmu minggu ini bicara seperti ini, keuangan, cinta, perjalanan hidupmu, kesehatan. Tapi apakah dia bisa meramal untuk dirinya sendiri, Kak? Kita adalah orang-orang yang tidak bisa meramal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita memang tidak bisa mencegah masalah itu terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal, bahwa masalah itu relatif buat setiap orang. Ada orang yang punya uang 5.000 itu bilang nggak punya uang. Tetapi ada orang yang punya 5.000 itu menemu uang 5.000 di jalan itu kayak sesuatu yang, aku nemu 5.000 ya. Mungkin anak SD gitu ya, nemu 5.000 itu gede banget gitu ya. Padahal 5.000 bagi orang dewasa, goceng doang gitu ya. Walaupun dalam hitungan bank ketika nggak ada 5.000 juga nggak genap, juga nggak akan utuh. Ya seperti itulah gitu ya. Anak-anak yang mendapatkan jadwal PH itu penilaian harian, atau mereka menghadapi ujian praktek atau ujian kompetensi untuk yang kuliahnya SMK, itu udah menjadikan mereka itu masalah besar sekali gitu. Waktu saya mengerjakan soal anak SD, saya tertawa. Kenapa dulu aku susah ya? Ketika aku SD kelas 5 itu kayaknya persoalan. Kok aku waktu itu gak nyangka ya kalau sekarang ini aku bisa mengerjakan dengan mudah. Saya membantu anak usia ya kelas 5 SD. Lah, gampang sekali, kenapa dia bilang sulit ya? Nah, saya ingat mungkin dulu aku seusia dia, seumuran dia, aku juga menganggap itu adalah hal yang sulit. Nah, saudara, seperti itu. Coba kita taruh itu dalam pikiran kita. Jadi kita itu akan membuat kita berhenti untuk kita seolah-olah hanya aku yang punya masalah berat, seolah-olah hanya aku yang, aku yang paling berat, aku yang paling susah, aku yang paling sakit, aku yang paling gak pernah, aku yang paling, yes. Kalau kita ngalamin seperti itu, kita gak akan pernah bisa namanya tinggal tenang, dan kita gak pernah tahu bahwa Tuhan ada di dalamnya. Setuju ya saudara? Membandingkan bahwa aku yang paling menderita, aku yang paling gak punya, aku yang paling sengsara. Stop saudara untuk seperti itu. Kita gak bisa. Kalau kita membandingkan seperti itu, punya pikiran seperti itu, kita gak akan pernah bisa melewati tantangan yang kita hadapi. Kita membandingkannya adalah apa? Kalau aku sakit, aku adalah satu orang dari sekian miliar manusia di dunia ini. Gak mungkin hanya aku yang sakit, ada mereka juga yang sakit. Betul? Kalau hari ini aku sedang berduka, aku sedang berduka, aku sedang bangkrut, aku sedang pailit, aku sedang ditipu. Kita bukan orang yang hidup sendirian di dunia ini. Ada sekian miliar orang yang ada di dunia yang pasti juga mengalami hal yang sama dengan kita. Satu itu. Yang kedua, saudara, kita harus punya keberbedaan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya Tuhan, kita mengenal Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang kasihnya nyata, Tuhan yang gak hanya ngomong doang, gue sayang kamu loh ya, aku sayang kamu. Tuhan gak hanya yang sekedar ngomong atau hanya omongan saja, tapi kasihnya itu, pengampunannya itu nyata dengan datang ke dunia, turun menjadi sama dengan manusia, merasakan sakitnya kita, merasakan dukanya kita. Tuhan sayang, Tuhan nyata kasihnya, bahkan dia senantiasa menunggu-nunggu untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita. Nah itu, kita mesti menjadi orang yang berbeda dari mereka yang tidak punya Tuhan, tidak mengenal Tuhan yang benar. Kita punya Tuhan, pengharapan pasti, pengharapan yang hidup, itu Tuhan kita. Nah saudara, sekarang ini yang penting bagi kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Mari kita menjadi pelaku firman. Apa firman Tuhan bilang? Kamu akan diselamatkan itu dengan bertobat dan tinggal diam. Tapi letak kekuatanmu adalah tinggal tenang dan percaya. Nah itu susah. Tinggal tenang dan percaya, itu adalah letak kekuatanmu.
kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk menghadapi problema, kekuatan untuk keluar dari masalah kita. Kalau kita sakit, bagaimana aku nggak merasakan sakit lagi? Itu nggak mudah. Tapi firman Tuhan ini ya memang tidak masuk di akal kita, nggak masuk di logika kita. Lah kok suruh tinggal tenang dan percaya? Biasanya kan orang yang punya kekuatan itu orang yang punya duit, betul? Ya, orang yang punya kekuasaan itu punya kekuatan. Punya duit, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya jabatan, itu punya kekuatan. Tapi firman Tuhan itu sebaliknya. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ ada kekuatan. Kenapa? Kalau kita tidak tinggal tenang, tidak tinggal percaya, yang ada kita marah-marah. Kalau sudah marah-marah, kita akan ngomel. Kalau sudah ngomel, kita akan keceplosan. Kalau sudah keceplosan, kita akan kelepasan. Ujung-ujungnya apa? Jadi kambing hitam. Maki-maki diri sendiri, maki-maki orang lain, menyalahkan orang lain. Jadi kita belajar untuk kita tinggal tenang dan percaya. Karena tempat kita percaya yaitu Tuhan adalah pribadi yang sungguh sangat amat bisa dipercaya. Ya tidak. Saat marah, tekanan darah kita itu akan meningkat, ya. Suhu tubuh kita meningkat, kecepatan nafas kita meningkat, detak jantung kita meningkat, pupil mata kita menjadi melebar. Naik nggak tensinya? Naik. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Selesai nggak sakitnya? Enggak. Ya, tinggal tenang. Dalam tenang kita dapat berdoa. Di dalam doa kita taruh kepercayaan. Di situ kekuatan kita. Itu yang membedakan kita dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bukan anak Tuhan. Jadi saya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Ada hal yang tidak bisa kita cegah, yaitu persoalan masalah datang dalam hidup kita. Sakitkah kita, bangkitkah kita, ditipukah kita, pergumulan-pergumulan yang lain yang mungkin tidak diutarakan kepada rekan-rekan yang lain, itu nggak bisa kita cegah. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah pribadi, kita adalah seorang anak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya kita dapat berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya, iman kita makin bertumbuh, kita kuat, dan kita bisa menunjukkan kepada orang-orang yang bukan anak Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang bisa dipercaya, dan kita memiliki kehidupan yang bisa menjadi berkat. Menjadi berkat gak harus berbagi semua apa yang kita punya, tapi membagikan hidup di dalam Tuhan, yang dimana kita bisa tetap tegak berdiri melayani Tuhan sekalipun kita ada dalam pergumulan dan Tuhan belum memberikan jawabannya. Ya, kiranya kita semua diberikan kekuatan senantiasa dalam tinggal tenang dan percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan yang sangat bisa dipercaya, sumber pengharapan kita yang kasihnya besar dan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami senantiasa. Di dalam kami menghadapi hal yang mungkin membuat kami hampir putus asa, membuat kami emosi, membuat kami marah, kecewa. Ajar kami meneduhkan jiwa kami, menenangkan jiwa kami untuk kami teduh tenang di hadapan Tuhan dan mempercayakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Berbicaralah Engkau buat kami, kuatkan teguhkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan tetaplah Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu yang besar janganlah pernah Engkau angkat dari hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, dan kami menyerahkan akan hidup kami dalam kedaulatan Tuhan, dalam rencana-rencana Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin.